Firman-Mu Tuhan tiada berubah, hancur begini kita hati. Temannya bilang, jangan tuh mabuk. Firman Tuhan bisa hancur tapi hati kok. Orang Manado kan kalau ayat punya semua tuh. Bahkan Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk. kami menjatuhkan. Di antara orang Kristen, di antara orang Kristen kira-kira ada pengkhianatnya. Di antara orang Kristen ada pemfitnah enggak? Di antara orang Manado, Minahasa yang Kristen ada pengkhianatnya. Banyak toh. Ya berarti ada di sini loh. Ini lebih sakit sekali, ini lebih sakit lagi. Bersama ketiga ada pengkhianat. Ini tepuk tangan yang saya nggak mengerti apa dia berarti ini. Hanya Tuhan dan setan yang tahu itu apa dia berarti. Saya cuma mau bilang 2015 kalau kita nggak kuat, aduh, kita akan keluar dari pelayanan rumah tangga, kita akan hancur.
Karena tahun 2015 mungkin akan menjadi tahun yang lebih keras. Pengkhianat akan makin banyak, penjilat akan makin banyak, pemfitnah akan makin banyak. Tapi kita berdiri tegak dan berkata, aku tidak takut jika Allah di pihakku. Aku akan menanggung segala perkara, sama-sama biar Tuhan menguatkan. Doa saya, sehingga setiap orang-orang minahasa yang hadir pada hari ini dalam ibadah syukur kunci tahun 2014, Natal dan tahun baru ini, biarlah setiap kita sadar bahwa Allah hadir di tengah-tengah hidup. Sama-sama bilang saya harus kuat. Sama-sama bilang saya harus kuat. Ibu, kalau ibu menatap saya dan berkata, kita kau cuma kuat, lepas itu kan stres saja kelihatan. Kita terpengaruh sama lagu Ambon itu kasih. Kawin baik-baik, jangan sampai pakalai. Kalau sampai pakalai, minta cere lebih baik kebangetan. Jadi setiap kali pakalai cere, tahun kita kan ditunda kalau begitu. Mestinya kan kawin baik-baik, jangan sampai pakalai. Kalau sampai pakalai, minta Yesus lebih baik. Ya kan? Minta Tuhan Yesus Bapak. Ibu yang sedang menghadapi pergumulan di keluarga, kalimat saya sederhana, ibu harus kuat. Ibu tidak sendiri, ada Tuhan Yesus. Adik-adik muda yang menangkap saya dan berkata, pendeta, itu 233 pendeta. Hari Datuk Markus Lukas Yohanes belum apa. Cuma tinggal mengujukan dari gimana ya pendeta? Tidak ada rotan akal pun jadilah. Engkau harus kuat. Adik-adik muda, engkau harus kuat. Kenapa orang bercerai? Jawaban saya karena nggak kuat. Kenapa orang keluar dari gereja? Kenapa orang keluar dari pelayanan? Karena nggak kuat. Kenapa anak-anak muda lakukan hubungan seks sebelum nikah dan hamil di luar nikah? Jawaban saya sederhana, karena nggak kuat. Jadi kuasa bilang, ya, lama-lama, ya kehendakmu yang jahat. Hanya orang kuat yang bisa setia. Saya ulangi sekali lagi, hanya orang kuat yang bisa setia. Saya ulangi sekali lagi, hanya orang kuat yang bisa setia. Hanya orang kuat yang bisa pelaku firman. Hanya orang kuat yang bisa bertahan pada kesudahan. Yang setuju beri dan berperjuangan ya. Sama-sama bilang Allah hadir. Yang menguatkan saya. Artinya kalau saya merasa sudah gak kuat, saya jangan sok tahu, saya jangan sok jago, saya jangan sok pintar. Kalau saya sudah gak kuat, berlutut di bawah kaki Tuhan dan bilang, Tuhan kuatkan aku. Aku masih punya Tuhan, aku akan berdiri tegak. Sampai Allah yang bisa tersedia bagi aku. Jadi sama saya katakan aneh. Yang kedua, ketika Allah hadir, dia merubah kita. Sama-sama bilang, Allah hadir, dia merubah saya. Allah hadir, dia merubah keluarga saya. Allah hadir, dia merubah karakter saya. Allah hadir, dia merubah situasi saya. Alkitab saya bicara, jam 3 pagi, murid-murid dihantam oleh angin yang bernama angin sakau. Murid-murid ketakutan karena murid-murid berpikir bahwa mereka pasti akan mati. Tetapi tiba-tiba Yesus berjalan di atas air. Sama-sama bilang Yesus hadir. Sama-sama bilang Yesus hadir. Waktu Yesus hadir, tiba-tiba Petrus bilang apa? Itu hantu. Bayangkan dia bilang, Momo. Kalau kita kuat jadi Tuhan Yesus, kita kuat jalan. Sudah di tengah berpediam di sana. Tapi hati orang kita mau tolong dia bilang, Momo. Nah, tapi saudara dekati dalam Tuhan. Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara dekati dalam Tuhan. Petrus masih kepala batu. Setelah dia percaya, malah dia masih kepala batu. Dia bilang, kalau itu betul engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Saudara, Yesus bilang sama Petrus berjalan. Petrus berjalan di atas air. Pada dia rasa lupa, dia mulai mau tenggelam. Yesus selamatkan. Yesus bawa ke perahu. Yesus teduhkan gelombang yang sedang mengalir. Dan sini saya mau ingatkan buat saudara. Sesuatu yang murid-murid pikir udah gak ada jalan. Sesuatu yang murid-murid pikir udah pasti hancur. Sesuatu yang murid-murid pikir pasti sudah berantakan. Kalau Yesus hadir, Yesus memulihkan segala sesuatunya dan merubah segala keadaan.
Sama-sama bilang Yesus bisa merubah. Yesus bisa merubah keadaan rumah tangga kita. Yesus bisa merubah keadaan keuangan kita. Yesus bisa merubah hari depan kita. Karena itu jangan pernah takut. Selama kita beriman kepada Tuhan, makanya kita tidak orang benar akan hidup oleh iman. 2015 harus menjadi tahun iman buat kita. Karena ketika kita melangkah dalam iman, kita tidak mau tahu apapun. Kita tahu Tuhan merubah segalanya. Tuhan menjadikan indah. Tuhan menjadikan dahsyat. Tuhan menjadikan yang luar biasa. Itu juga saya katakan dirubah. Mungkin sudah menatap saya hari yang berkata pendeta, saya pengen juga jadi suami yang baik. Saya menikah 16 tahun, tapi saya selama ini jadi suami yang kasar. Kepala batu, egois, mau menang sendiri. Tetapi nakal demi nakal saya lewati, dan akhirnya saya ada pada kesimpulan saya harus berubah. Tapi setiap kali saya ingin berubah, roh memang penuh, tapi daging lemah lagi. Ingat, manusia tidak bisa merubah diri. Yang bisa merubah diri kita hanyalah ketika kita berserah kepada Tuhan. Paulus bilang, aku tadinya orang ganas, tetapi ketika Kristus menjumpai aku, sekarang aku ada sebagaimana aku ada, karena anugerah yang luar biasa itu diberikan dengan tangan yang baik. Sama-sama bilang, hidup saya dirubah, hari depan saya dirubah. Tahun 2015 ini harus jadi tahun yang penuh berkat buat setiap keluarga kawan tua di tempat ini. Itu juga mas saya katakan aneh. Yang ketika Allah hadir, dia mengajar kita. Sama-sama bilang mengajar. Bukan menghajar, tapi mengajar. Sama-sama bilang sama saya mengajar. Amin. God will never ever spoil the children. Allah tidak akan pernah memanjakan anak-anaknya. Amin. Kadang-kala kita ingin jadi anak yang manja. Tuhan, tidak ada masalah, bela saya, tolong saya. Ada kalanya Tuhan tidak tolong kita, tapi Tuhan latih kita di tengah badai. Amin. Amin. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil, saya mengajak anak saya ke Pantai Kuta. Anak saya yang paling tua waktu itu umurnya mungkin 8 tahun. Anak saya yang satu lagi umurnya 5 tahun. Dan yang paling kecil 2 tahunan kira-kira. Saya ajak mereka ke Pantai Kuta. Sampai di Pantai Kuta, mereka ketakutan setengah mati. Mereka pegangin saya. Kalau dia pikir dia papa berdiri seperti kayak apa itu namanya, batu badawan tuh. Jadi ini mah punya papa rupa begini aman. Ya, di pantai dihantam ombak pasti tegak begini. Jadi semua papa. Setiap kali ada gelombang datang, semua pengen tendang. Saya pikir betul. Ini anak-anak Manado siapa penakut begini. Saya bilang perlu minta ampun. Ya tapi anak penakut semua. Saya panggil untuk kita boy 3 orang. Saya bilang, coba latih anak saya dulu, supaya dia main apa tuh namanya, bugi board. Coba dia latih dulu. Dilatih. Sejam kemudian anak saya tiga bawa bugi board sendiri jalan. Saya tanya, mau kemana? Dia bilang, ke sana. Bikin apa sana? Cari ombak yang lebih besar. Ada orang yang ketakutan lihat ombak. Ada orang yang mati di gulung ombak. Tapi ada orang yang pergi ke tempat-tempat jauh hanya untuk cari ombak. Untuk apa? Main gitu. Telanjang. Ya telan gak usah kayak begitu deh. Mohon itu berharga-harga juga. Memang pendeta ini bisa main telanjang. Jangan kita underestimate orang dong. Kalau kita main selancar, ombak yang berteriak ampun. Siapa tuh ikan paus naik di sini? Orang waktu kecil diajar dari sekolah minggu, jangan pernah ketawain pendeta, dosa.
Sepertinya orang itu kuat sekali hari ini. Pendeta rupanya Kang Paus. Nanti malam dia nggak bisa tidur. Mimpi ketemu Kang Paus. Dikejar-kejar, lihat aja. Kalau malam dia bapak teriak. Suami banyak siapa? Adik Kang Paus. Kadang-kala kita pikir Tuhan, kenapa masalah Tuhan tidak angkat? Tuhan kadang-kala mengajar kita lewat masalah. In every problem, there is always message of God. Di balik setiap masalah selalu ada pesan Tuhan. Amin. Kalau ada masalah jangan berteriak sama Tuhan, enggak Tuhan. Semua masalah pakai Tuhan. Kenapa Tuhan mencari masalah? Tapi hari ini kalau menghadapi masalah bilang Tuhan aku tahu. Ada pelajaran-pelajaran iman. Aku akan tambah kuat, tambah dewasa, tambah setia, tambah melekat pada Tuhan yang kudu katakan amin. Sama-sama bilang Allah hadir. Karena dia hadir yang pertama dia kuatkan kita. Yang kedua karena Allah hadir dia merubah kita. Beragama tanpa perubahan adalah kemunafikan dan kejahatan. Beriman kepada Yesus tanpa perubahan hanyalah kemunafikan belaka. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang masuk gereja beribadah pada Tuhan tapi tidak berubah-ubah karena Allah hadir dia berubah. Allah hadir dia mengajar kita. Prinsip mengajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak kuat menjadi. Berarti kalau hari ini sudah bilang Tuhan saya sudah nggak kuat, yang timbul dalam hati kita adalah saya mesti belajar lagi. Supaya apa? Supaya saya bisa berdiri tegak dan percaya jika Allah di dia aku, tidak ada yang dapat melawan aku yang sudah katakan aneh. Dan yang keempat, yang terakhir, ketika Allah hadir, dia menenteramkan hati kita. Kenapa orang jadi istri piaraan? Tadi saya cuma baru nanya selingkuh ya. Di sini ada istri piaraan nggak dalam tangan? Nggak apa-apa, istri piaraan angkat tangan aja. Tadi kan yang selingkuh udah foto bersama-sama waktu bupati itu. Sekarang yang piaraan dapat kesempatan foto bersama dengan pendeta sekaligus ketua MPR RI. Karena mampu. Begini kalau saya ngomong begitu, berarti tenang aja. Karena ada beberapa yang saya lihat pas saya ngomong itu nunduk. Jadi ketahuan. Mestinya belakang itu piaraan. Walaupun saya ikut piaraan, tenang aja juga. Tapi kalau saya nunduk kan masuk. Kadang-kadang orang Manado kan kalau sekali itu, mana kau tahu? Kita nunduk lah. Kita lihatkan dulu, kita lihat kita bilang ke piaraan, kita nunduk. Kan dari dulu, dari sekolah kan simpanan. Waktu kita di sekolah sama kita, dia simpanan guru matematika. Pendorong Papua bila kata, kok kita jangka kan? Nah, guru matematika simpanannya kalau nggak jangka benar. Kenapa orang jadi istri piaraan? Jawabannya sederhana. Karena hatinya tentram. Dia pikir kalau dia punya uang, semuanya bisa tentram. Kenapa orang lari ke narkoba? Lari ke tentram. Kenapa orang hidup dengan seks bebas? Kenapa orang minum mabuk? Kenapa orang judi? Kita yang nggak ngerti gampang menghakimi. Oh, itu mah orang kerasukan setan, itu pendeta, itu Kristennya Kristen nggak benar, itu pendeta, itu Kristennya cuma Kristen KTP. Kalau kita perlu jujur, ada kekosongan dalam hati yang membuat manusia kehilangan kasih Tuhan. Tetapi ketika Allah hadir, Yesus bilang apapun yang ke surga, tapi aku tidak meninggalkan kamu seorang diri. Aku memberikan seorang penolong lain yang akan menyelesaikan hidup kamu. Saudara saya yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Ketika Allah hadir, Allah menenteramkan hati kita. Saya boleh saja menghadapi masalah, saya boleh saja menghadapi persoalan. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa, beri tepuk tangan yang dalam hidup saya percaya begini. Orang kalau hatinya tidak tentram, mulutnya jahat. Orang kalau hatinya tidak tentram,
keputusan-keputusannya berbahaya. Orang kalau hatinya tidak tentram, tindakan-tindakannya jahat. Ya, banyak yang menjegal orang Manado, justru orang Manado sendiri. Hello. Saya ulangi sekali lagi nggak apa-apa ya? Banyak yang menjegal orang Manado, seringkali orang Manado sendiri. Ini muka-muka berdosa semua. Iya pendeta. Orang yang cukup kita. Saya ulangi sekali lagi. Kadang-kala yang ikut orang Manado, seringkali orang Manado sendiri. Orang Jawa paling takut ya orang Manado. Jadi makan apalagi RT. Ya. Kan kadang-kadang orang Manado ini Jawa dibikin bukan orang Manado. Ya, sedang orang Jawa berarti sama orang Manado. Orang Manado tikus dimakan. Ya kan? Ular dimakan. Ya kan? Lihat Jawa sebelah. Ngana juga bisa kita makan. Orang Jawa jangankan dia orang Manado, pemilihan anjing ini takut sekali. Anjing ini, hei, pemilih pendeta ada mana di dalam? Iya kan? Orang Jawa mau berpani, hei, aku nih, pokok takut, hei. Orang Jawa kan pokoknya takut sekali. Tadi Manado mau dengar anjing ngomong, hei. Yang begitu mana? Dengan katanya anjing begitu. Anjing dikir itu salah orang kok. Salah orang satu. Hari ini saya cuma mau bilang benar. Repotnya kadang salah. Yang ikut orang Manado sendiri. Bukan tak sekali. Tapi kalau ketemu, jauh. Ternyata salah mau bertobat kembali ke jalan lurus. Orang kalau hatinya tidak tentram, tindakannya jahat, munafik, halalkan segala tahap. Tetapi dalam ibadah yang saya percaya ibadah kekeluargaan ini, kita keluarga tuh semua, aneh, orang semua batu darah, ya kan? Saja di Papua orang semua muka sama. Orang semua batu darah. Aneh? Ini. Dan ketika kita belajar hari ini sama sama, kuncinya satu. Allah hadir di tengah-tengah kita. Aneh? Ketika Allah hadir bukan berarti semua masalah sedang. Tapi ketika Allah hadir, Allah kuatkan kita. Sama-sama bilang saya kuat. Sama-sama bilang Tuhan merubah saya. Sama-sama bilang Tuhan beri mujizat buat saya. Sama-sama bilang Tuhan menenteramkan hati saya. Karena hati kita tentram. Alkitab bicara tentang Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf difitnah. Istrinya Potifar bilang, hamba Ibrani yang kamu hendak memperkosa aku. Kalau hati Yusuf tidak tentram, dia akan lawan. Dia bilang, tante bilang saya perkosa tante. Ngasa tante. Tiap hari tante yang panggilkan. Yusuf. Tante ingat toh, kita yang selalu bilang, jangan begitu tante, jangan begitu. Tante kok yang paksa-paksa, mari jotora. Sekarang, di muka tante belaki, tante bilang Yusuf, yang mau berkosa tante. Ingat Yusuf usianya 28 tahun. Istrinya Potifar 56 tahun. Yusuf bisa bilang, apa tante? Saya mau perkosa tante. Alat. Hari ini saya cuma mau ingatkan buat siap sedang. Orang yang gak tentram, mulutnya jahat, tindakannya jahat, keputusan jahat. Tapi kalau orang hatinya tentram,
Saya tahu Tuhan yang bela saya. Mau ada tantangan bagaimanapun, saya tidak akan dikecewakan. Sama-sama bilang Tuhan hadir. Sama-sama bilang Tuhan kuasa. Sama-sama bilang Tuhan roh. Sama-sama bilang Tuhan mengajar saya. Tuhan menenteramkan hati saya. Sehingga Dia Allah Immanuel yang menyatakan kasih, membangun kita dan mempersatukan. Selamat Natal, selamat tahun baru. Kata Tuhan, Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah.